Salam, selamat pagi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran online untuk kelas 6 dengan pelajaran agama Kristen dan Katolik. Kita sekarang berada di pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru berharap anak-anak menyiapkan Alkitab. Kita akan membaca Alkitab dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 hingga ayat yang ke-40. Ya. Oke, kalau anak sudah siap, kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang luar biasa, Allah pimpinan juru selamat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menjaga, melindungi, memberkati kami dalam melewati malam yang gelap, dan kami bisa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar agama. Kami mohon Tuhan memberkati Pak Guru yang menyampaikan, juga anak-anak yang mendengar, sehingga anak bisa dapat mengerti, memahami, dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati para orang tua yang sudah berjerih lelah bekerja untuk kehidupan mereka di tengah situasi-situasi seperti ini. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan Tuhan, dan memberkati makanan di meja makan, cukupkan makanan di dalam rumah tangga mereka, jaga lindungi semua anak-anak dan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang tadi Pak Guru sudah sampaikan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 hingga ayat yang ke-40. Ya, sudah ketemu anak-anak Kisah Para Rasul 8 ayat 26 hingga ayat yang ke-40. Kalau sudah, ayo kita membacanya bersama-sama. Ya. Oke, Pak Guru bacakan bagi kita. Sida-sida dari tanah sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. "Dan seperti anak domba yang keluh seperti seekor domba dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang dapat menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh."
Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dari sida-sida itu, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai tiba di Kaisarea. Ya, itu firman Tuhan. Juga kita bisa baca dalam 2 Timotius 3. Ya, ayat selanjutnya 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. 2 Timotius 3 14 sampai 17. Sudah dapat anak-anak? 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Pak Guru bacakan ya. "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenarannya yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingat juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Oke anak-anak, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Nah, anak-anak, kitab yang tadi kita baca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 diceritakan tentang sida-sida dari Ethiopia, ya, yang melakukan perjalanan dari Yerusalem sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ia membacanya tapi tidak memahami. Sida-sida ini baca Alkitab, sungguh-sungguh lihat baik-baik, sudah dibaca berkali-kali, tapi tidak mengerti dan tidak memahami firman Tuhan, ya. Nah, sida-sida ini bukan orang biasa. Sida-sida ini adalah menteri atau pejabat negara bagian perbendaharaan atau bagian keuangan. Dia yang urus keuangan dari ratu di Ethiopia, ya. Ketika dia membaca dia tidak mengerti, Roh Kudus datang dan bicara kepada Filipus. Roh Kudus bilang apa dalam pembacaan kita yang tadi itu, ya? "Pergilah ke jalan lurus yang di Gaza. Di sana ada seorang. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Ya, jadi Filipus pergi di sana. Ada seorang pejabat perbendaharaan Sri Kandeka Ratu Negeri Ethiopia yang membaca firman Tuhan. Jadi ketika sampai, Roh Kudus bilang dekati keretanya. Kemudian Filipus dengar, Filipus bilang, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca?" Nah, sida-sida ini atau menteri perbendaharaan atau menteri keuangan dari negeri Ethiopia ini, dia bilang, "Bagaimana saya bisa mengerti firman Tuhan, Pak? Tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang memberitahukan makna dari firman Tuhan ini. Bagaimana saya bisa mengerti?" Nah, setelah dilihat ternyata
Dia membaca kitab dari Nabi Yesaya, ya, yang bunyinya seperti seekor domba ia dibawa ke bantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsung hukumannya. Siapakah yang dapat menceritakan asal usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Ya, itu dia membaca dari kitab Yesaya 53 ayat 7 hingga ayat yang ke-8, ya. Jadi dia membaca dari kitab Yesaya 53 Yesaya 53 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Nah, karena dia tidak mengerti, akhirnya Filipus menjelaskan maksud firman itu, bahwa itu bicara tentang Tuhan Yesus Kristus, ya, yang ditulis oleh Nabi Yesaya beberapa abad sebelumnya, tentang Kristus yang datang ke dunia, Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia beroleh keselamatan. Dia tidak akan dihukum, tetapi dia beroleh keselamatan. Nah, sehingga Filipus menjelaskan semua itu kepada sida-sida itu, dan ia menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketika dalam perjalanan dia sudah percaya, dia bilang dalam perjalanan mereka jalan, kemudian dia lihat ada air, ada sungai di situ. Kemudian dia bilang, Pak Filipus, di sini ada air. Apakah ada halangan kalau saya dibaptis? Kemudian Filipus bilang, kalau Tuhan percaya dengan sungguh-sungguh dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, ya, maka boleh jika kamu percaya dengan segenap hati. Kemudian dia bilang apa? Ya, saya percaya Yesus Kristus adalah anak Allah. Kemudian apa yang terjadi? Sida-sida itu dibaptis, dia terima Tuhan Yesus, dan dia menjadi murid Tuhan Yesus pada hari itu juga. Nah, sida-sida atau pejabat Kementerian Keuangan itu langsung dibaptis dan menjadi murid Tuhan Yesus, ya. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Pak Guru, belajar dari sida-sida, seorang pejabat menteri yang luar biasa, memiliki keistimewaan yang baik untuk dijadikan teladan bagi kita orang Kristen, anak-anak Kristen saat ini, yaitu apa? Keistimewaan dari sida-sida itu. Kan dia pejabat besar, ya, tapi dia punya keistimewaan yang menjadi teladan bagi kita. Yang pertama adalah dia memiliki hati yang rindu untuk mencari Tuhan, ya. Coba kita lihat ayat 27 itu. Jarak antara Afrika ke Yerusalem sebetulnya jauh. Jauh sekali. Tapi ia memiliki kerinduan yang sangat tinggi, sangat dalam, dan sangat besar untuk datang ke Yerusalem untuk menyegarkan imannya. Dia datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk ibadah. Padahal jaraknya jauh sekali. Ya, seperti kita dari Denpasar ke Singaraja atau ke negara, itu jauh. Ini lebih jauh lagi jarak antara Afrika dan Yerusalem. Tapi orang itu naik kereta untuk datang mencari dan berdoa, beribadah kepada Tuhan. Dia datang mencari Tuhan supaya imannya disegarkan. Bagaimana dengan anak-anak? Ada kerinduan untuk ke gereja? Atau malas gereja? Bagaimana dengan anak-anak? Ke sekolah minggu apa tidak? Ada rindu enggak, hati rindu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus? Kita belajar dari sida-sida ini supaya memiliki hati yang rindu untuk beribadah. Yang berikut, yang kedua,
sifatnya yang istimewa adalah tekun membaca firman Tuhan. Ayat 28. Meskipun dia pejabat besar, dia orang yang punya uang banyak karena dia menteri keuangan atau bendahara di bangsanya. Tetapi apa? Dia tiap hari membaca firman Tuhan walaupun dia tidak mengerti apa yang dia baca. Karena apa? Roh Kudus belum masuk di dalam hatinya. Tapi dia terus membaca setiap hari dia membaca firman Tuhan. Karena apa? Dia tahu bahwa dengan membaca firman Tuhan dia dapat ketenangan. Dia dapat hikmat supaya dia bisa menjalankan tugasnya setiap hari. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Ada yang tiap hari baca Alkitab? Coba angkat tangan biar Pak Guru lihat. Ada yang baca Alkitab tiap hari? Ya, belajar aja susah, bagaimana membaca Alkitab? Pak Guru minta anak-anak tiap hari harus baca Alkitab ya, supaya kita mengerti apa maksud firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita setiap hari. Yang terakhir, sifat istimewa dari Sida-Sida itu, dia seorang yang rendah hati. Dia tidak malu mengakui jika dia tidak mengerti, padahal dia pejabat negara. Filipus itu kan murid Kristus yang memberitakan firman Tuhan ya. Tapi Sida-Sida ini walaupun dia menteri, dia tidak malu. Tapi dia bilang, saya tidak mengerti. Kadang-kadang kita itu tidak mengerti tapi sok mengerti. Nah, anak-anak kalau tidak mengerti tanya kemana? Kepada orang tua. Pak, firman Tuhan ini maksudnya apa? Jangan hanya baca diam. Sudah mengerti? Sudah. Kerjakan tugas. Tidak tahu. Nah, itu karena apa? Kita tidak rendah hati untuk bertanya. Ya, jadi kalau baca firman Tuhan tidak mengerti, tanya kepada siapa? Orang tua. Kalau orang tua tidak bisa membantu, tanya kepada guru. Boleh ya, WA Pak Guru, tanya apa maksud firman Tuhan ini, biar Pak Guru jelaskan. Jika tidak, guru sekolah minggu, atau tanya ke pendetanya anak-anak ya. Nah, anak-anak juga tadi Pak Guru sudah membaca bagi kita ya. Itu sama dengan kisah seorang anak yang bernama Timotius. Ya, tadi Pak Guru baca dalam Timotius 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Tadi sudah Pak Guru baca. Nah, itu adalah sebuah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Nah, Timotius ini sejak kecil ya, dia sudah rajin membaca dan belajar Alkitab atau kitab suci. Siapa yang membantunya? Yaitu nenek dan ibunya. Neneknya dan ibunya. Neneknya bernama Lois dan ibunya bernama Eunike. Siapa namanya orang neneknya Timotius? Neneknya Timotius adalah Lois. Ya, dan ibunya adalah Eunike. Nah, karena rajin membaca firman Tuhan dan mempelajarinya, Timotius akhirnya apa? Tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik hati, sopan santun, tertib, dan hidup benar atau hidup saleh di hadapan Tuhan. Ia hidup benar di hadapan Tuhan dan dia dipercaya menjadi pemimpin jemaat di kota Listra tempat dia tinggal. Meskipun Timotius masih muda, itu tidak membuat Timotius putus asa dalam memimpin dan mengajar jemaat agar selalu hidup turut pada kehendak Tuhan dan semakin hari semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang harus dipuji dan disembah. Timotius mengajar kepada jemaat agar mengikuti ajaran, cara hidup, kesabaran, kasih, dan ketekunan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16, Rasul Paulus menyebutkan manfaat membaca Alkitab atau firman Tuhan. Apa saja manfaatnya membaca firman Tuhan atau Alkitab? Yang pertama, untuk mengajar. Ya, firman Tuhan mengajar berbagai hal yang menuntun pada kebaikan. Ya, jadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa?
mengajar kita, menuntun kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Ya, contohnya firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi orang lain, hormat orang tua, mengasihi sesama kita, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bicara bohong, ya. Tidak sombong, jangan berkata kasar kepada orang tua, dan masih banyak lagi. Itu firman Tuhan mengajarkan kita. Yang kedua, manfaat membaca firman Tuhan adalah untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu menolong kita untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat setiap hari. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, nanti kadang-kadang kok kita baca firman Tuhan, oh ini kok saya lakukan. Nah, firman Tuhan mulai mengoreksi hidup kita. Ya. Contohnya firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa mencuri itu dan berbohong itu adalah tindakan yang salah. Jadi kita diingatkan, oh kita pernah berbohong, minta ampun. Karena firman Tuhan itu kan menyatakan kesalahan kita. Kalau kita baca, waduh saya buat salah, aduh baca ya. Makin hari kita mau belajar firman Tuhan, kita makin memperbaiki segala kesalahan kita. Yang berikut, untuk memperbaiki kelakuan. Artinya firman Tuhan menunjukkan kepada kita kelakuan dan sikap yang perlu kita perbaiki. Jadi kalau kita sudah salah, firman Tuhan itu mengingatkan kita. Jangan hanya menangis, tapi memperbaiki kesalahan. Jangan juga bangga kalau sudah pukul teman. Itu salah. Nah, dengan membaca firman Tuhan, kita harus memperbaiki kelakuan kita. Contohnya sikap iri hati, dengki terhadap teman. Ya, ketika kita baca firman Tuhan bilang harus saling menolong dan saling mengasihi. Kok saya jadi iri? Kok saya jadi tidak suka dengan teman? Saya mau bertobat. Saya mau hidup benar, mau berteman dengan teman yang baik. Nah, kemudian yang terakhir, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya firman Tuhan mendidik kita berjalan di jalan yang benar dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Jadi dengan kita membaca firman Tuhan, kita dididik untuk menjadi orang benar. Dengan membaca firman Tuhan, kita dididik untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi demikian anak-anak. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh roh Allah. Roh Kuduslah yang menginspirasi kepada para penulis kitab, para rasul, para nabi yang dulu dipilih Tuhan untuk menulis Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab adalah firman Allah sendiri. Alkitab dapat memberikan banyak manfaat bagi setiap orang yang mempelajarinya. Melalui Alkitab kita mengenal Allah, karena kita tidak pernah lihat Tuhan Allah, kita tidak pernah lihat Tuhan Yesus, kita tidak pernah lihat Roh Kudus. Tapi dengan membaca Alkitab kita mengenal siapa itu Tuhan Allah. Dialah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Siapa itu Tuhan Yesus? Dia adalah Allah yang turun ke dunia ini, lahir di kandang yang hina, kemudian ditangkap, disalibkan, dan mati di kayu salib. Darahnya jatuh dari kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah yang turun untuk membimbing kita, menasehati kita setiap hari. Nah, Alkitab adalah kitab suci yang berisi pengajaran, pedoman, teguran, dan larangan serta nasihat dari Tuhan Allah untuk kita. Dia adalah isi hati Tuhan yang memberikan nasihat kepada kita. Tidak hanya nasihat, tetapi penghiburan, kekuatan, dan harapan bagi kita ketika kita hidup dalam kesusahan, duka, dalam kesedihan. Kita baca Alkitab, Alkitab memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan. Ketika kita sedih, baca Alkitab, kita dihiburkan. Ketika kita berduka, baca Alkitab, ada kekuatan dari Alkitab, dari ayat-ayat firman Tuhan. Ketika kita bersyukur juga, kita baca Alkitab. Ketika kita ulang tahun, kita sukses, baca Alkitab. Supaya kita tidak sombong. Kita tahu bahwa semua itu adalah karunia Tuhan. Karena dengan membaca Alkitab, kita dapat mengerti bagaimana Tuhan Allah menuntun hidup kita sejak dahulu hingga sekarang.
Kita juga menjadi tahu apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya, jadi anak-anak, Alkitab, dengan membaca Alkitab atau firman Tuhan, kita dapat menemukan dan menghayati karya Allah dari berbagai masa. Karya Allah dalam kehidupan sepanjang sejarah dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Alkitab kita. Bagaimana Tuhan mengasihi bumi, manusia yang berdosa, Tuhan ampuni karena kasih-Nya yang besar. Alkitab menunjukkan kepada kita jalan dan kebenaran, yaitu jalan menuju ke sorga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Alkitab membantu kita untuk menemukan cara-cara hidup sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan. Karena itu anak-anak, baca dan temukan banyak manfaat firman Tuhan, Alkitab, bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, demikian penjelasan Pak Guru. Anak-anak nanti bisa baca kembali materi ini. Kemudian anak-anak menjawab 2 soal halaman 31. Apa yang disebut dengan Alkitab? Nomor 2, mengapa kita perlu membaca Alkitab? Kemudian anak-anak mengerjakan, Pak Guru minta anak-anak lembaran pengamatan sikap, buatlah jadwal membaca Alkitab selama 1 minggu. Isi kolom berikut ini. Jadi untuk yang lembar pengamatan sikap, anak-anak mulai bikin nanti Kamis depan anak-anak baru kumpul ya. Jadi bikin selama 1 minggu. Jadi mulai hari ini anak-anak baca kitab mana ya. Apa yang anak-anak temukan dari bacaan itu. Kemudian hari Jumat, apa yang anak-anak baca. Sama juga ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian Kamis depan anak-anak sudah harus foto dan kirim ke Pak Guru. Ya, tulis di buku. Jangan di LKS ya. Tulis di buku tugasmu. Ya, kamu baca, kemudian orang tua harus tanda tangan ya. Hari ini kamu baca kitab apa? Hari ini hari Kamis tanggal 9. Bacaannya apa? Ya, contohnya Matius berapa, ayat berapa sampai ayat berapa. Kemudian apa yang anak-anak temukan di situ? Ya, minta orang tua tanda tangan. Setiap hari selama 1 minggu. Nanti baru dikumpul. Kemudian lembaran pengamatan sosial. Inilah label berikut. Tabel berikut. Diskusi bersama, ini tidak perlu diskusi, anak-anak kerja sendiri. Ayat hafalan yang dapat diambil dari ayat hafalan ya. Anak-anak punya ayat hafalan apa ya? Pak Guru minta 5 ayat hafalan ya. Nanti anak-anak langsung kirim, kecuali yang jadwal itu minggu depan, tapi ayat hafalan yang anak-anak suka diganti dengan ayat mas. 5 ayat mas yang anak-anak suka. Contohnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, jadi ditulis ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya ya. Anak-anak tulis 5 ayat emas yang paling anak-anak suka. Jangan tulis Matius 1 ayat 1, itu aja, lengkap dengan ayat-ayatnya ya. Bisa dimengerti anak-anak? Ya. Kalau sudah mengerti, kemudian yang terakhir Pak Guru kasih tugas untuk hari ini itu di halaman 25. Yaitu tulislah sebuah nyanyian yang menggambarkan rasa syukurmu kepada Tuhan yang telah melindungi. Ya, anak-anak tulis, kemudian kirim lagu apa saja yang sudah ada, anak-anak tulis. Kalau kemudian anak-anak nyanyikan lagu yang paling anak-anak suka dalam hidup anak-anak. Pak Guru, kalau kemarin Pak Guru kasih tugas menyanyi, kan Pak Guru tentukan lagunya. Sekarang anak-anak boleh pilih bebas lagu yang paling anak-anak sukai. Nyanyi dan videokan, kirim ke Pak Guru ya. Demikian tugas untuk anak-anak kelas 6. Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat untuk orang tua. Salam.